Halo semua, selamat datang in PBI in 60 Minutes. Tagline kita adalah You Can Be Anything. Nah, Yay. saya Kak Adrian sekarang akan menjadi host untuk episode pertama. Dan guys, kita mempunyai kedatangan tamu yaitu Kak Bestari. Halo Kak Bestari, Halo, halo. panggilnya Gita aja nggak apa-apa. Oh, Ya. Gita, oke. Oke, terima kasih Kak Gita untuk bisa datang ke acara ini. Biar Thank kita you bisa juga ngobrol-ngobrol ya. udah ngundang, such an honor. Iya. Terima kasih juga untuk para viewers yang sudah datang untuk nonton PBI 60 Minutes episode pertama ini. Tetapi sebelumnya mau menyampaikan dulu nih, acara ini itu diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Unika Atmajaya Jakarta. Nah, Kakak mau ngasih tahu sedikit nih sebelum berbincang-bincang pada narasumber. Kalau terkait dengan penerimaan mahasiswa baru itu PNB dan beasiswa Unika Atmajaya. Nah, jika teman-teman ingin tahu lebih banyak lagi tentang Atmajaya, seperti informasi pendaftaran, program studi apa saja, dan beasiswa, bisa langsung kunjungi website Atmajaya di www.atmajaya.ac.id atau juga bisa tanya dari rumah, yaitu dengan cara menghubungi nomor yang ada di website Atmajaya. Bentar ya, saya sematkan dulu linknya, biar kalian bisa lihat. Udah ada di komen ya, jadi guys, boleh dilihat untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang Atmajaya. Nah, oke Kak, kita mulai aja ya Kak. Oke, siap. Sabar nih viewernya, saya juga udah gak sabar sih sebenarnya. Nah, jadi boleh Kakak memperkenalkan diri dari nama lengkap sampai panggilan, boleh? Biar viewers yang baru datang bisa tahu. Oke, nama lengkap aku Bestari Gita, sesuai dengan username, tapi aku biasa dipanggil Gita. Aku alumni PBI UAJ, aku angkatan 2015. Wah, salam kenal Halo, Kak. udah tua ya 2015, nggak berasa. Galau dong Kak. Oke. Kakak lulus tahun berapa? Untuk lulusnya berapa tahun berapa? Lulus 2019 Januari. Oh, berarti Iya. lumayan cepet lah ya Kak ya? Lumayan cepat. Lumayan, Tiga, lumayan, lumayan cepat, lumayan tiga setengah stres. tahun ya. Nah, untuk dari data yang saya dapatkan ya kan, Kakak itu currently kan lagi bekerja sebagai community lead ya Pak? Ya Kak, di Paras Digital ya? Iya, Paras Digital. Boleh cerita-cerita sedikit nggak Kak tentang itu? Kita penasaran nih Kak. Oke, kayaknya kalau buat Paras Digital banyak yang belum familiar ya, karena Paras Digital itu sebenarnya kamu tahu kripto kan? Oh, tahu-tahu, Kripto, iya. NFT, Kayak Bitcoin kan, iya kan ya? iya, tapi NFT tahu. Tahu. Nah, jadi blockchain itu kan macam-macam, ada Ethereum, ada Solana, ada NIR. Nah, Paras Digital ini adalah marketplace NFT yang ada di blockchain NIR. Jadi aku ini bidangnya di crypto, di NIR, di marketplace NFT gitu. Terus aku job desk-nya adalah sebagai community lead atau yang ya bisa dibilang kasarnya yang ngurusin komunitas-komunitas untuk Paras Digital ini, dan juga untuk menghubungkan Paras Digital ke komunitas lainnya. Dan apalagi kan kalau kripto NFT gini kita mainnya worldwide ya, jadi banyak connect sama orang-orang dari banyak negara gitu sih. Jadi banyaknya berarti Kakak ini dong multi language dong. Banyak Iya, language. harus pakai bahasa Inggris sih, itu harus. Pakai sign Inggris ada Kak kayak orang Hmm, mana gitu ya? Enggak sih, kita emang pakai bahasanya satu, cuma emang banyak komunitas yang pakai kayak komunitas Thailand, komunitas Filipina. Cuma kalau misalnya kita udah kayak bikin event gitu, itu kita semuanya pakai bahasa Inggris gitu. Oke. Nah, Kakak menjalankan pekerjaan ini nggak ada kayak tantangannya sendiri gitu. Dan bagaimana cara Kakak problem solvingnya? Kalau tantangannya banyak ya, karena
Nah, namanya komunitas itu kan kita ngurusin banyak banget orang ya, apalagi di sini kita ngomongin komunitas dari banyak negara gitu. Yang susahnya pertama kerjaanku ini adalah waktunya. Jadi Oh, waktu kerjaku ini ngikutin waktu UTC atau GMT. Jadi kebanyakan itu oh kita itu, bedanya 7 jam sama Jakarta. oh oke. Gitu. Jadi kebanyakan aku dan teman-temanku di kantor itu yang bangun siang, tidurnya pagi. Itu pertama. Oh, Ya, dan dunia kripto itu kan dunia 24/7, kita nggak bisa kerja 9 to 5 gitu. Kalau misalnya mau berhubung dengan semua orang di semua komunitas, di semua negara, jadinya tantangannya adalah kita harus fleksibel gitu sih. oh, Tuh, dan ya mungkin kalau buat job deskku sendiri tantangannya bikin-bikin event kali ya, gimana caranya orang-orang ini bisa stay di komunitas kita dan nggak bosen dan nggak ninggalin komunitas gitu. oh, Gitu sih. oh. Tapi kakak sama ini masih ini kan enjoy enjoy aja kerja di Enjoy, sini. karena kebetulan kerjaku aku beruntung banget dapet job desk yang bisa remote. Jadi aku Hmm, sebenarnya base-nya di Bali, tapi kantorku sendiri di Jakarta gitu. Jadi aku bener-bener remote working 24/7 udah setahun ini. Gitu. Jadi aku bisa kerja sambil jalan-jalan, enaknya gitu sih. enak banget ya. Tapi udah banyak kok sekarang, udah gampang cari yang mungkin nggak gampang ya, cuma Oh, udah banyak cari yang remote kan semenjak COVID udah banyak remote working ya. Jadi ya. udah lebih gampang carinya, udah lebih fleksibel gitu. Banyak kan kayak online online seperti itu ya kak Iya, ya. Tinggal. yang online-online tuh udah banyak banget dan positifnya mungkin untuk kantor, jadi mereka nggak harus bayar uang gedung, nggak harus bayar biaya listrik gitu kan. Itu sih. Tapi pernah ada masalah dengan ininya nggak, koneksi atau bagaimana gitu, Oh masalah iya, apa gitu. itu itu salah satunya karena kita working remotely. Kadang-kadang aku bawa laptop sambil kemana-mana, sambil jalan-jalan gitu kan. Jadi ya lucunya ini aku kan tinggal di Bali. Iya. Aku tinggal di Bali dan mamaku tuh pernah datang untuk liburan. Sedangkan aku harus kerja gitu. Jadi aku tuh bawa-bawa laptop ke gunung. Aku bawa-bawa laptop ke gunung, aku bawa-bawa laptop ke pura. Mamaku kayak masuk ke dalam pura tuh aku di luar sambil pakai kain Bali gitu, aku tuh meeting. Kayak mungkin Oh, susahnya itu kali ya. Nyesuaiin waktunya tuh agak susah kalau remote working gitu. berarti oh, ini benar-benar diatur banget ya Iya, dan jadwalnya. karena aku nggak ke kantor kan harusnya kalau di kantor terjamin wifi lah ya. Jadinya kadang Hmm. kalau wifi di rumah lagi error ya aku harus panik cari tempat gitu. Gitu sih. Eh, tapi pas kakak kerja di sini ada nggak kayak momen nggak terlupakan itu yang bikin kakak kayak seneng gitu kerja? Momen gak terlupakan mungkin terakhir itu bulan Agustus tahun lalu, itu ada acara namanya CoinFest Asia. Itu kayak acara ya kripto di kayak seluruh negara di Asia itu mereka ngumpul semua di Bali. Nah, di situ aku sama teman-teman kantorku kita semua datang, terus banyak connect sama benar-benar orang-orang, kita bisa orang-orang besar di kripto lah ya. Terus bisa connect Hmm. kayak face to face, akhirnya nggak lewat online lagi, face to face sama orang-orang dari seluruh dunia gitu, terutama Asia. Terus bisa ngobrol bareng, bisa kayak networking bareng. Itu mungkin so far salah satu pengalaman yang oke banget sih buat aku gitu. Oke. Kalau untuk sebenarnya masih boleh ceritakan lebih lanjut nggak? Kripto itu seperti apa sih? Takutnya masih ada yang belum mengerti gitu. Apa sih ini kak kripto? Apa ini gitu? Kripto kita bisa bilang kalau mungkin sekarang kalau orang Indonesia mungkin masih lebih ke aset lah ya. Kayak banyak orang Iya. yang beli kripto tuh sebagai aset, sebagai investasi gitu. Nah, aku sendiri juga awal-awal kerja di Paras ini aku tuh bilang ke interviewer aku kayak aku punya nol knowledge soal kripto. Jadi kalau misalnya kalian mau hire aku butuh kayak knowledge kayak transfer gitu. Terus so far yang aku tangkep, kripto ini ternyata di banyak banget negara itu udah menjadi kayak salah satu apa ya, uang
kayak transaksi utama mereka gitu. Jadi banyak banget yang investasi di kripto, dan itu nggak cuma sekedar untuk investasi, tapi ya ini nih kan aku kan bidangnya NFT. Yang aku suka dari NFT adalah kita tuh lebih mengappreciate art gitu ya, mengappreciate seni. Mungkin selama ini buat orang-orang, buat anak-anak muda yang pasti kamu tahu lah, ada teman-teman kamu yang bisa gambar, yang gambarnya bagus, tapi mereka stuck aja di situ kayak ya udah bisa gambar aja. Nah, kalau misalnya kalian ngerti NFT dan kalian kayak mau belajar, itu tuh kalian bisa kayak gambar sesuatu, dibikin digital, kalian jual, itu harganya bisa bisa lumayan. Inget ini nggak sih Gojali? Tahu nggak? Yang dia ngejual selfie-nya dia tiap hari, terus dia kaya raya. Ya, yang dia langsung jadi Itu NFT. milioner itu ya. Itu NFT. Oh, Itu termasuk NFT. Jadi NFT itu nggak cuma gambar aja, nggak cuma gambar tangan, itu bisa foto, kalian juga bisa musik NFT. Sekarang udah banyak banget. Jadi yang aku suka dari NFT adalah nggak cuma kita melulu soal, kalau kripto kan kayak uang gitu. Tapi kalau NFT tuh kayak lebih ke seni, mengapresiasi seni, mengapresiasi kayak karya artis-artis. Kalau misalnya emang dia karyanya bagus, jadi ya semakin banyak orang yang beli, itu harganya akan semakin naik dan semakin ya jadi kayak mutual aja gitu, sebagai apa namanya, artisnya juga dapat profit, sebagai kita yang punya kita yang beli asetnya mereka, kita bisa jual lagi, atau kita bisa bikin, misalnya kita bisa bikin souvenir, atau kita bisa print, kita pajang gitu. Sebenarnya kayak kita misalnya ke museum ngelihat lukisan terus kita mau beli, kayak gitu sih sebenarnya. oke. Cuman untuk NFT kan ada ya kayak gambar dijual gitu kan ya. Iya. Nah, itu gimana kalau untuk urusan yang ini ya, plagiat gimana Kak? Kayak di screenshot atau di apa? Kalau plagiat itu, ini sebenarnya tergantung, balik lagi ke masing-masing platformnya. Kalau untuk di Paras sendiri, jadi marketplace kita ini kita selalu cek. Jadi setiap kali ada artis yang kayak daftar, kayak gue mau dong jual gambar gue nih di Paras gitu, itu kita cek dulu, cek Twitternya dia, cek Instagramnya dia, apakah emang dia benar-benar artis, dia udah lama gambar, atau tiba-tiba dia bikin Instagram followersnya banyak, followersnya nol tapi followingnya banyak, terus gambarnya kayak dia baru ngupload 1 hari tuh banyak, itu kan mencurigakan kan gitu. Nah, biasanya kita juga cek juga di Google Image, kan sekarang udah gampang ya ngecek sesuatu, kayak kamu bisa foto sesuatu terus nanti keluar tuh hasilnya yang mirip-mirip, itu kita bisa cek dari situ juga gitu. Jadi emang kita sama sekali nggak mentoleransi plagiat. Jadi kalau ada plagiat biasanya kita langsung blok gitu. Oke. Untuk menghargai ininya juga ya, kreatornya juga. Iya pasti. Nah, tapi ada nggak Kak yang bikin Kakak nggak suka dari pekerjaan ini, atau seneng-seneng aja semuanya? Di kerjaan ini orang-orangnya ya kadang mereka tuh selalu sangat terobsesi dengan uang pastinya, karena kripto ini kan naik turun ya, fluktuatif. Jadi kadang mereka tuh ada yang emosian gitu. Kadang-kadang tuh ada yang emosian. Mungkin kalau dari aku sendiri, karena aku megang komunitas dan harus 24/7 kadang standby, kadang-kadang di jam tidur aku kayak udah jam 4 pagi atau jam 3 pagi gitu, ada aja orang yang komplain sesuatu, misalnya website kita lagi kenapa, atau kayak marah-marah karena apa gitu. Kadang-kadang hal-hal yang sepele gitu, cuma ya kita kan harus sabar-sabar, namanya ngurusin komunitas gitu sih. Sebenarnya sih orang-orangnya sebagian besar asik semua, cuma pasti ada kayak 1-2 oknum yang gak tahu ya, obsesinya tuh ya obsesinya tuh berlebihan gitu, kayak padahal kayak it's not a big deal gitu, cuma buat mereka mungkin karena mereka lagi-lagi karena mereka malah bikin NFT itu sebagai investasi. Jadi kalau ada satu yang salah dikit, menurut mereka kayak oh I'm losing money, jadi kayak you have to fix this gitu, kayak gitu sih. Sama ya paling itu tadi sih, jam kerja lumayan agak capek gitu. Apalagi remote ya. Kenapa? Apalagi remote kan,
bisa di mana-mana kan, Iya, jadinya iya, tapi ya lumayan. Sebelumnya kan kakak juga ini ya, sebelum di community lead juga di foto and video producer. Nah itu apa itu kak? Itu kerja ah edit ya? itu sebenarnya sampai sekarang masih jadi kerjaan favorit aku banget. Itu kerjaan seru banget sih. Jadi eh, aku tuh dulu kerja di namanya Bali Swim. Nah, Bali Swim ini dia adalah pabrik bikini di Bali. Oh, Pabrik baju oh. renang gitu. Tapi dia tuh udah ekspor ke seluruh dunia, udah ekspor ke USA, Kanada, lalalala. Dan di sini tuh aku yang jadi kalau misalnya mereka ada photoshoot, itu aku yang ngurusin. Itu Oh. aku yang bikin mood board, aku yang hubungin model-modelnya, terus aku yang nyiapin baju-bajunya, terus aku yang standby. Serunya adalah karena kalau photoshoot kan biasanya di pantai, di villa. Nah itu aku ikut gitu. Jadi seru aja kayak maksudnya bidang kreatif gitu tuh seru. Terus aku cuma kayak nggak cuma sih, cuma kerjaanku kadang-kadang bisa kayak 12 jam photoshoot, kayak jalan-jalan, cuma at the same time aku juga harus ngeliatin maksudnya kayak modelnya sesuai nggak dengan mood board yang aku udah bikin, posenya dia, cara dia megang bajunya, itu semua aku yang arahin gitu. Oh. Gitu, Oh. sebagai produser sih, itu asik sih, seru. Eh, tapi eh, tapi masih kakak masih lakuin atau Udah udah kayak enggak, udah enggak. Pengen pengen banget lagi cuma nggak tahu nih bisa apa enggak karena aku tuh udah kalau misalnya kamu lihat kan aku sebelumnya juga di Kompas kan aku tuh udah yang melalang buana banget udah nggak jelas. itu, tapi kenapa kakak pindah? Ada cerita apa itu? Atau apa? Kalau untuk Kenapa? kenapa pindahnya mungkin karena kebutuhan pribadi kali ya. Aku kan ngerasa kalau misalnya hidup tuh kamu tuh harus tahu self worth kamu tuh di mana. Kalau misalnya nanti kamu kerja gitu, kamu tuh harus tahu aku tuh kira-kira worth aku tuh di berapa ya. Gitu. Kalau misalnya aku dibayar segini dengan job desk yang seperti ini, apakah worth it atau enggak buat aku gitu. Sebenarnya salary-nya oke, cuma aku tuh mikir kayaknya aku pengen lebih gitu. Jadi aku pindah dan emang karena aku ngerasa dunia NFT, dunia kripto itu dunia yang baru dan lagi berkembang banget dan menurut aku kayak NFT dan kripto tuh masih jalannya masih panjang gitu. Jadi aku pengen coba terjun dan apalagi NFT kripto itu kan worldwide ya. Jadi koneksi aku tuh ke seluruh dunia gitu. Jadi itu menurut aku menarik banget sih. Kenapa makanya aku pilih itu. Oke. Nah, kakak kan sebagai lulusan dari PB ini, Mm-mm. kembali lagi ke pekerjaan kakak saat Mm-mm. ini. Jadi, bagaimana sih Prodi PBI membantu kakak dalam pekerjaan kakak saat ini? Oh, Gimana? banyak banget sebenarnya. Pasti satunya bahasa Inggris ya, itu udah pasti. Bahasa Inggris aku Iya. bener-bener kepake setiap hari. Setiap hari dan maksudnya bukan cuma cas-cisus bahasa Inggris ngomong kayak ngobrol ya, karena mungkin orang orang mungkin banyak yang menganggap kita remeh kali ya. Karena mereka pikir kayak apaan sih lo kuliah bahasa Inggris, gue juga bisa bahasa Inggris. Padahal Iya. kita belajar kayak dalam banget loh, kayak kita tahu hal-hal yang kalian nggak tahu gitu. Nah, menurut aku banyak banget cara-cara bicara terutama karena kita diajarkan menjadi guru kan kita diajarkan untuk public speaking ya nggak sih gimana caranya Iya. biar murid-murid tuh dengerin kita karena kalau kita ngomong doang ya muridnya nggak kalau public speaking kita nggak bagus murid juga bodo amat gitu nah itu Iya. kepake banget karena di kerjaan aku yang sekarang aku juga sering nge-host interview gitu jadi sebagai host yang baik kan aku harus juga bisa public speaking dan bahasa Inggrisnya juga harus bahasa Inggris yang baik gitu kan, nggak bisa yang bahasa Inggris slang, bahasa Inggris gaul gitu nggak bisa gitu. Nah menurut aku sih itu ya public speaking, bahasa Inggris, um, mungkin kalau di PBI apalagi ya, so far sih menurut aku dua.
dua hal itu sih yang sangat-sangat membantu, terutama public speaking gitu. Oke, jadi sangat membantu banget ya berarti ya PBI itu mengajarkan kita speaking, ngomong bahasa Inggris yang baik. Yes. Walaupun banyak gitu ya yang merendahkan kayak apa sih Iya, PBI bener gitu. nggak? Kamu suka gitu nggak? Bahkan saya juga Iya, gitu. mereka ngerasa kayak bahasa Inggris itu udah ya semua orang tuh udah harus bisa bahasa Inggris, itu tuh basic menurut mereka. Cuma mereka tuh nggak tahu apa yang kita pelajarin sebenarnya. Kita belajar interpreting, kita belajar translating, kita belajar public speaking, listening, semuanya kita bisa gitu. Jadi itu sangat-sangat membantu. Apalagi balik lagi tadi, semua di zaman sekarang itu semua orang udah harus bisa bahasa Inggris. Jadi Iya. kita tuh udah dapet kayak di semua lamaran pekerjaan kita tuh udah centang itu. Itu udah sangat-sangat kayak nilai plus. Jadi sisanya itu kita harus cari sendiri skillnya. Kalau emang mau jadi guru, ya berarti kan kita udah sesuai nih. Tapi kan kalau kayak aku kan sekarang kayak communication, terus sempet jadi produser juga. Itu kan aku harus gali sendiri. Aku harus belajar bidang fashion lagi, aku harus belajar lagi bidang crypto, NFT, tapi seenggaknya basicnya tuh kita udah dapet gitu. Jadi untuk belajar hal-hal baru itu kita gampang. Tuh. Oke. Nah, dari PB ini kakak itu dapat skill apa aja sih? Coba bisa dijabarkan ya kak? Kayak Kayak skill gimana apa nih aja yang kakak maksudnya? dapat? Kayak misalnya yang tadi public speaking kan, jadi kakak Hmm. kan jadi bisa ngomong sama orang-orang, Mm-mm. bisa jadi host gitu, Iya. gitu. Aku ngerasa kalau di pekerjaan aku sekarang, karena aku banyak berhubungan dengan orang yang ngomong bahasa Inggris ya, itu semuanya Hmm. kepake. Listening, karena em, kalian masih ada CCU nggak sih? Masih Wah, dapat kurang CCU tahu deh nggak? kak, belum, Oh, belum, semester belum. berapa sih? Semester dua kak. Oh, Semester baru. Oh dua. ya, nanti CCU nanti. Nah, Jadi kalau misalnya nanti emang masih ada CCU itu kita belajar gimana caranya menghormati budaya lain. Jadi kita ngerti kalau yang ngomong bahasa Inggris kan gak cuma orang Amerika. Sedangkan kita setiap hari mungkin dengerinnya aksen Amerika, aksen Inggris gitu. Nah kita tuh diajarin gimana caranya kayak menghormati orang-orang dengan aksen yang berbeda. Kayak aksen India, Singapura, Singlish itu kan susah tuh. Ya kan? semua, semua. Enggak, kita nggak disuruh belajar. Cuma maksudnya kayak di situ kita kayak harus memperluas knowledge kita gitu loh. Nggak boleh kayak terpaku sama, oh gue maunya cuma American English, gue cuma maunya British English. Nggak bisa, karena semua orang di dunia itu punya aksen yang berbeda-beda gitu. Nah, dari subjek CCU itu, aku tuh kayak lebih, apa ya, lebih bisa ngertiin orang yang punya aksen berbeda. Aku nggak bisa, misalnya kamu ngobrol sama orang India, terus kamu nggak ngerti dia ngomong apa bahasa Inggrisnya, nggak boleh bete, nggak boleh kesel, nggak boleh kayak apaan sih bahasa Inggris lo nggak jelas gitu, nggak boleh, karena karena itu emang udah culture dari mereka gitu kan. Nah jadi aku tuh ngerasa aku tuh lebih bisa understanding, lebih bisa kayak mentoleransi orang-orang dengan aksen yang kita nggak biasa dengar. Terus untuk skill lainnya ya pastinya listening itu kepake banget. Ya reading, apalagi kalau misalnya kita kayak lagi research kayak gitu-gitu tuh reading pasti. Writing mungkin sekarang aku nggak gitu kepake untuk writing ya, cuma ada saat-saat dimana aku kayak harus nulis sesuatu kayak announcement gitu, dan aku kayak tahu harus pakai bahasa yang seperti apa gitu. Jadi sebenarnya untuk kerjaan aku yang sekarang, karena kerjaanku relate banget sama bahasa Inggris, semua skill yang kita pelajarin tuh semuanya kepake. Terutama pronunciation deh. Pronunciation aku, karena aku bukannya sombong, tapi banyak yang bilang kayak, Git, bahasa Inggris lo bagus dan pronunciation lo bagus. Karena banyak orang yang bahasa Inggrisnya bagus, tapi pronunciation-nya ya balik lagi dengan aksen masing-masing gitu. Nah mereka bilang kayak aksenku aksen Amerika, dan kayak
it sounds like native, kayak native speaker. Nah itu aku juga pasti belajar dapatnya dari pronunciation class gitu. Kepake semua sih sebenarnya overall. Berarti pronunciation tuh kakak pernah mengalami kayak kesusahan, kayak kesulitan gitu Iya, dalam, iya pasti. karena Pronunciation maksudnya pas kuliah kan? iya, Ya, iya, pas kuliah pasti karena kita banyak kayak kata-kata yang kita pikir tuh kayak gini, tapi ternyata kayak gini. Kayak gimana coba kamu pronounce salmon, ikan salmon gimana? salmon. Jadi sebenarnya L-nya tuh nggak dibaca. Oh, sih kayak salmon gitu. Salmon. Ya kan kayak gitu-gitu. Jadi aku kayak di pronunciation test tuh aku banyak yang kayak, hah gitu loh, kayak jadi Iya, selama ini iya. aku salah gitu. Kayak selama ini aku kayak cas-cicus ngomong kayak seakan-akan kayak aku paling pintar, tapi ternyata aku salah gitu. Di pronunciation class tuh banyak yang kayak gitu. Terus apalagi ya, banyak kok kata-kata yang ini. Kalau kamu pronunciation-nya gimana? Udah mulai ada hal Ah, yang ada udah pronunciation tuh sekarang. mulai meningkat. Iya. Nah, tapi kalau misalnya ini kan pronunciation kan ya, itu Hmm. kita waktu itu pakai Inggris Amerika ya mas saya. Iya, Kita kan Inggris Amerika. Tapi kalau misalnya British kan ada kayak sesuatu yang berbeda dari Amerika gitu. iya, Misalnya kayak French fries, tapi kalau di bahasa British misalnya itu adalah chips iya. kayak gitu. Itu gimana pertama? Itu vocabulary ya jatuhnya ya. Vocabulary juga paling susah. Aku sorry banget kalau misalnya ada dosen yang dengar, aku nggak suka vocabulary. Aku nggak suka vocab karena jadinya ngafalin nggak sih, ini Iya, artinya apa, ini artinya apa. Jadi kerjaan aku tuh kalau misalnya dulu kayak mau tes vocab itu tuh aku kayak ngafalin gitu di bis kayak ini gitu. Jadi kayak hmm, tapi emang kepake gitu. Tapi kita nggak memungkiri kalau emang kepake. Cuma ya itu emang vocab juga banyak banget yang beda. Apalagi US UK, French fries, chips, apalagi ya? Ada kayak tapi pants, ini trousers, gitu-gitu. sering digunain atau kayak jarang-jarang? Kayak vocab, Hmm, oke. mungkin kalau vocab jatuhnya aku jarang, aku ngegunain yang aku tahu. Karena kan aku mungkin lebih lebih pahamnya American English ya. Iya. Jadi kalau misalnya itu ngebantunya kalau ada orang yang ngomong sama aku gitu. Tapi ternyata mereka pakai vocab itu vocab UK gitu. Nah aku seenggaknya ngerti gitu aja sih. Tapi kalau untuk yang aku pakai sendiri aku stick to what I know aja gitu. Ah, Uh, oke. Nah, Kak, ini kan dari yang saya lihat kan Kakak punya banyak nih dari community lead, foto video producer, mm, fashion beauty reporter, dan sampai English second language teacher intern. Nah, ini kan mm, Kakak kan pindah dari bidang ini ke bidang lain. Itu kan Kakak kayak mencoba sesuatu yang baru ya, Kak ya. iya. Nah, itu gimana cara Kakak kayak build confidence gitu agar bisa kayak keluar dari zona nyaman gitu atau gimana? Good question. Gimana ya? Aku nggak kepikiran. Aku nggak pernah ditanya ini. Aku nggak pernah ditanya. Confidence-nya mungkin karena aku coba setiap pekerjaan baru yang aku coba itu aku tahu kalau aku suka. Hmm. Jadi misalnya pertama kan aku English language intern karena itu kan mau nggak mau jadi teacher kita nanti intern kan. Nah terus Mm. ternyata aku realize kalau aku kurang suka nih, aku kurang suka ngajar. Sebenarnya bukan nggak suka ngajar ya, aku nggak suka nyiapinnya. Aku tuh nggak suka Oh, nyiapin lessonnya. Kamu belum sampai situ ya, semangat nanti. siapkan mental, siapkan mentalnya. Nanti yang aku nggak suka tuh preparing lessonnya. Tapi karena balik lagi aku tuh suka ngomong. Kelihatan gak sih aku suka ngomong orangnya? kelihatan banget. Nah, karena aku suka ngomong, jadi aku tuh sukanya ngajarnya, ngomongnya, ngajarinnya tuh aku suka, tapi nyiapinnya, terus ngeskornya,
terus kayak harus bikin soal tes apa-apa tuh aku nggak suka. Jadi aku mikir, oh oke, jadi guru tuh bukan buat aku. Nah, terus aku nyadar kalau aku suka make up, aku suka mainan make up, aku suka ini itu, aku suka nonton make up tutorial, aku suka nonton fashion tutorial. Terus aku mikir kenapa aku nggak cari sesuatu yang connect sama itu. Nah, ketika aku lihat ada job opportunity, ya aku confident karena aku tahu aku suka gitu. Terus habis itu produser sih masih berkaitan dengan fashion, jadi aku juga pede. Terus yang NFT ini aku pede karena aku ngerasa aku bisa public speaking, aku tuh bisa ngerangkul komunitas, tapi aku nggak pedenya adalah di knowledge aku soal NFT. Tapi ya itu, kalau misalnya nanti kalian ada yang interview, terus habis itu ditanya sesuatu gitu, ya jujur aja kalau misalnya kayak aku bilang, aku jujur, knowledge aku soal NFT itu 0. Jadi kalau misalnya kalian mau hire aku minta tolong diajarin gitu. Dan ternyata mereka don't mind untuk ajarin aku dari 0 gitu. Jadi mereka kasih aku bacaan-bacaan untuk aku ngerti, kasih aku kayak tontonan-tontonan gitu. Jadi aku juga makin pede gitu sih. Sebenarnya kalau aku itu tadi, aku coba ngelakuin hal yang aku suka. Karena aku tahu kalau aku suka pasti I'm gonna be good at it gitu. Dan jalaninnya juga pasti enjoy ya, Iya, Kak? karena kita jalaninnya enjoy, jadi tuh nggak bete kalau dikasih kerjaan tuh kayak, karena enjoy kan jadi ngerjainnya enak ya. Jadinya moodnya bagus, kerjaannya juga lancar, gitu sih. Nah, kan menarik banget nih dari pengalaman kakak dan pekerjaannya kakak nih. Tapi yang paling menarik buat kakak yang mana? Untuk dari semua pekerjaan yang kakak pernah? Paling menarik, semuanya menarik. Maksudnya kayak mereka tuh punya kayak Kayak, interest. kayak kakak Iya, sendiri gitu ya. karakteristiknya masing-masing. Kayak pas aku jadi guru, serunya adalah aku disayang sama murid-murid. Kayak tadi Iya. ada satu mantan murid aku yang nonton, aku nggak tahu apakah dia masih di sini. Cuma senangnya adalah murid-murid tuh, ya kita kayak punya anak gitu nggak sih? Maksudnya kayak gimana sih rasanya disambut sama murid, terus kayak halo Miss Gita, lalala, itu menurut aku kayak it's kayak a happiness gitu. Terus kalau untuk jadi fashion reporter, uniknya adalah aku syuting tiap hari. Jadi bener-bener syuting di studio dengan lighting yang bikin pala aku pusing, itu tiap hari. Jadi ya, kalau misalnya kamu cari di YouTube Bestari Gita, banyak. Terus itu uniknya. Jadi kayak syuting. Jadi bukan job desk yang aku kayak di laptop, yang bikin sesuatu lalala gitu, enggak. Tapi aku bener-bener lebih ke ideation, bener-bener kayak bikin konten apa ya gitu. Terus sebagai fashion reporter tuh sering banget diundang press conference gitu. Jadi kalau misalnya ada make up baru, ngeluarin produk baru gitu, itu biasa kita diundang, dikasih produknya. Itu seru sih, kayak makan gratis gitu. Terus yang produser serunya adalah jalan-jalan, jalan-jalan dan dibayar tuh seru. Terus yang sekarang ini ya koneksinya banyak banget sih. Aku remote working, fully remote, dan dengan koneksi yang banyak, dengan jam kerja yang fleksibel, itu menurut aku sangat susah untuk didapetin. Dan aku kayak bersyukur banget sih gitu. Karena aku ngelihat teman-temanku pada, ya ampun, naik KRL tiap hari, naik bis tiap hari, aku kayak I've been there before and I don't want to be there again, so thank you. Kamu gitu nggak? Itu, wah, kepengen sih Kak sebenarnya, semoga dapet. Tapi kamu sekarang offline kan kuliah? Hybrid. Oh, hybrid. Kayak dari awal masuk semester misalnya sampai UTS itu offline, terus nanti pas tes gitu. Semanggi apa BSD? Semanggi. Oke. Terus komuter juga, naik kereta? Enggak, pakai sendiri, kendaraan pribadi naik sendiri. motor. Ya.
Iya, iya, iya. Semangat, semangat. Baru nyoba naik motor, sebelumnya nggak pernah. Sebelumnya naik apa? Sebelumnya ya Oh, dianterin gitu, pakai Gojek paling. iyalah naik motor aja lebih lebih irit. Nah, masalahnya aku tuh nggak bisa naik motor, aku nggak bisa naik mobil. Jadi nggak, ya jangan dicontoh sih sebenarnya. Cuma jadinya aku boros banget di ongkos. Jadi dulu tuh kuliah, aku kan rumahnya di Bekasi. Iya. Kuliah Bekasi, Semanggi, bayangin 4 tahun. Aku nggak pernah lihat matahari. Apalagi PBI kan kebanyakan jam 7 tuh kelasnya. Coba. Bener. Iya kan? Astaga. Jam 7. Terus kayak aku tuh berangkat dari rumah jam 5.15. Bisku tuh udah jalan. Jam 5.15. Jadi aku nggak pernah lihat matahari. Terus pulang kuliah tuh aku kan ikut GSJ ya. Ikut choir. Jadi pulang latihan juga udah malam. Ya itulah kehidupanku selama kuliah. Cukup. Thank Tapi you. pernah ikut kayak ini juga kan, kayak kegiatan-kegiatan atau apa, lomba mungkin Iya, tuh. di sama GSJ sih aku lomba, sempet ke Medan sama ke Singapura. Wah, Tuh, nggak ada ya di CV ya, aku lupa taruh kayaknya. Kamu ikut apa UMKM-nya? UMKM, apa sih ngomongnya? UMKM kan? KM, KM. Oh, UMKM mah bisnis aja. Aku ikut apa sih ya namanya ya? Kayak e-sport. Nah, e-sport. Oh, ada sekarang. Wow. Ada Online. sport ada. Iya lewat kayak Discord biasanya. Nah, itu tuh aku tuh jadi community lead pakai Discord tiap hari. Aku Oh, pakai pakai itu. udah capek banget denger notifnya Discord karena Tonet udah kayak stop. Pakai Discord tiap hari. Terus kalau e-sport terus ngapain dong kerjaannya? Ini latihan, latihan di gamenya gitu. Jadi strategi dibicarain di situ semua. Gamenya apa? Valorant. Nah, iya, semacam itu PUBG. Seru ya sekarang ya karena kayak terakhir aku sempat ke kampus tuh ada kayak spanduk e-sport competition gitu. Aku kayak dari dulu sih pernah, dari dulu tuh sering ada e-sport competition dari aku kuliah, tapi aku nggak tahu kalau sekarang dijadiin UKM gitu. Kayak sih gara-gara ini sih Kak, banyak peminatnya Iya, gitu. tapi kalian ikut lomba juga berarti? Iya, nanti di bulan depan kalau nggak salah nanti ada lomba lagi. Apa nih, nasional atau? Enggak di kampus doang sih, Oh, kampus. yang ada Kampus spanduknya itu ya? Yang ada spanduknya di kampus itu ah, bukan? bukan kalau yang itu tentang apa sih ya? Worship kalau nggak salah. Iya, nggak tahu. Kalian tahu? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku cuma tahu ya itu Valorant, PUBG, Iya. apalagi yang warna-warni itu yang ada dance-nya. Itu Tapi deh kakak suka pokoknya. nggak? Tapi kakak Karena teman-teman suka kayak oh kayak enggak, game-game gitu nggak? nggak bisa. Nggak tahu dan nggak bisa. Cuma temanku ada yang gamer cewek. Namanya tahu nggak Iya. Red Cookie? Wah, nggak tahu. Ini followersnya udah 50.000 tahu. Jarang-jarang kan Instagram kan. Bikin YouTube aja, lumayan tahu itu. Banyak kan Tapi yang nontonin kayak live gaming gitu. iya sih, cuman dapetin viewersnya bukannya susah ya kak? Kayak kalau Nggak baru tahu mulai tuh. kan kayak Iya, ya nggak apa-apa iseng-iseng aja. Oke, lumayan juga sih. jadi kemana-mana sorry. Iya. Nah, jadi pas kakak kuliah tuh kakak punya kayak tujuan apa? Kayak cita-citanya apa gitu sebelumnya? Lucunya aku tuh dulu mungkin pas SMA ya cita-citaku adalah jadi jurnalis. Oh, Cita-citaku jadi jurnalis, tapi semuanya berubah karena waktu itu tuh kampus pernah ngundang satu jurnalis kayak terkenal gitu. Terus dia kayak sharing pengalamannya dia sebagai jurnalis dan aku tuh baru tahu kalau untuk jadi jurnalis atau kalau misalnya kamu lihat kayak berita gitu di
channel nasional, terus ada satu orang doang yang bawain, itu tuh dia nggak langsung dapet role itu gitu. Jadi untuk bisa dapet satu acara dengan kamu sebagai host satu-satunya, itu kamu harus jadi reporter di jalan dulu. Jadi kamu harus nge-report banjir, nge-report kecelakaan, nge-report lalu lintas. Dari situ dulu, habis itu kamu bakal masuk TV, tapi bakal di jam-jam kayak yang tengah malam, atau jam yang 5 pagi, gitu-gitu. Terus tapi kayak berdua atau bertiga sama temen-temen, terus nanti mulai dapat prime time, terus mulai dapat sendiri. Jadi kayak perjalanannya tuh panjang banget gitu. Jadi aku kayak, oh, oke, kalau gitu aku nggak mau. Aku nggak mau report banjir, aku kayak aku nggak mau, no thank you, aku mau yang pasti-pasti aja. Dan aku nggak tahu maksudnya, karena berarti it means that we have to have kayak konsistensinya harus tinggi banget kan. Kayak kalau kamu nyerah ya kamu nggak bakal sampai situ gitu loh. Iya. Itu kayak and it takes kayak more than 10 years buat sampai situ gitu. Jadi aku nggak mau waste like 10 tahun untuk mencoba sesuatu sampai segitunya. Jadi aku lebih baik kayak aku mencoba hal yang beda-beda, aku coba semuanya. Gitu. Gitu sih cita-citaku Dari kayak situ, dulu sempet. Kenapa? dan dari situ juga ya kakak udah mulai kayak mengeksplor kakak sukanya Iya. apa gitu. Dan dulu nggak pernah kepikiran kalau misalnya fashion itu bisa dijadiin karir tuh nggak pernah kepikiran. Aku cuma tahu aku suka make up, aku suka ngabisin duit buat beli make up, tapi ternyata aku bisa digaji Bisa. buat make up depan kamera gitu. So Ah, win-win solution gitu sih. iya sih. Padahal pertamanya dikira kayak cuma buat hobi doang gitu kali ya, hobi. Bener-bener aku tuh kerjaannya dulu cuma make up. Aku lagi bosan di rumah nih tengah malam, terus aku make up, terus aku foto-foto selfie post di Instagram, aku hapus. Oh Nggak ada gunanya kan, dapat duit juga enggak, yang komen juga iya. dikit, yang nge-like juga dikit, terus kayak capek gitu. Terus ya udah ternyata bisa dijadiin karir dan itu seru juga sih gitu. Iya. Kalau kita kayak bekerja pada sesuatu yang benar-benar kita suka emang pasti Yes. mantep dah. Iya, pasti seneng sih, enjoy. Makanya aku bisa 2 tahun ngelakuin itu karena enjoy banget. Enjoy. Um, aku penasaran juga nih kak. Apa Nah, nih? apa aja sih yang kakak dapatkan tadi ini deh ya. Membuat kakak, apa yang membuat kakak memutuskan untuk bergabung di Atma Jaya, di Di Universitas Atma Jaya, Atma Jaya atau di PBI nih? PBI ya. Soalnya kalau Atma Jaya tuh pilihan papaku. Oh, Jadi kayak papaku ngerasa, iya Universitas Katolik paling deket dari Bekasi, Atma Jaya, udah masuk sana. Jadi aku nggak punya pilihan. tapi kalau gimana? Tapi kayak maunya itu emang di Atma atau mau sebenarnya ke yang lain atau gimana? Pastinya seperti mimpi-mimpi semua anak SMA, pengennya masuk PTN, ya kan? Pengennya masuk PTN, ngikut SNMPTN, ikut SBMPTN. Jadi emang sebenarnya swasta itu pilihan terakhir sih, gitu. Karena emang ternyata aku nggak sepinter itu buat masuk PTN gitu. Emang mimpinya ketinggian. Terus ya udah akhirnya kalau untuk Atma sendiri dipilihin sama orang tua. Tapi untuk fakultasnya emang aku yang pilih. Fun fact-nya adalah aku nggak tahu kalau PBI itu untuk jadi guru. Iya, Jadi aku kayak banyak terjebak. banyak Banyak kayak kan? kayak gitu. Iya. Aku nggak tahu, aku cuma tahu oke pendidikan bahasa Inggris. Maksud aku tuh aku kira pendidikan, karena ternyata kan pendidikan itu mengacu pada kita itu menjadi pendidik gitu kan. Ternyata aku pikir pendidikan bahasa Inggris maksudnya ya fakultas bahasa Inggris gitu, prodi bahasa Inggris. Jadi aku masuk aja, aku kayak aku suka bahasa Inggris karena emang aku dari kecil tuh suka banget bahasa Inggris. Kayak oke lah aku bahasa Inggris aja. Oh di Atma nggak ada sastra, ya udahlah pendidikan aja, apalah ini pokoknya bahasa Inggris, aku mikir gitu kan. Terus masuk, ikut tes, lala keterima. Pas hari pertama kan dikasih tuh course-nya apa aja kan. Aku kayak kok ada
teaching something, kok ada penilaian pembelajaran. Kamu juga belum sampai situ. Penilaian pembelajaran itu kamu akan belajar untuk menilai tes anak-anak kamu nanti. Yang mungkin kamu pikir, oh kalau misalnya soalnya 10, salahnya 1, nilainya jadi 90. Enggak segampang itu. Itu lebih rumit ya. Itu rumus, like bener-bener rumus panjang. Jadi aku kayak salah jurusan, tapi aku udah mentok, ya udahlah. Tapi emang semester 1, 2, 3 itu emang yang paling fun sih. Jadi nikmatin dulu aja. Dan itu biasanya ngumpulin ini semua ya, kayak kesempatan ngumpulin SKP. Iya. Nah makanya itu e-sport itu SKP-nya lumayan. Iya, lumayan. Kalau ikut lomba mas. 3. Kalau ikut lomba dapat 3 atau gimana? Kayaknya belum pernah ikut lomba sih, Kak. Soalnya kan baru masuk ya. Iya. Oh, jadi ini nanti lomba pertama? Iya. Oke, good luck. Karena biasanya kalau aku kan aku ikut GSJ kan, nyanyi. Nah, biasanya tuh kalau kita ngisi wisuda, nyanyi di wisuda atau nyanyi di mana tuh dapat kayak 3. Jadi lumayan. Kita tuh butuh berapa sih? 24 ya? SKP aku lupa. Nggak salah 15 deh. 15 ya? Minimal ya 15. Iya. Minimal ya. Emang gampang sih. Jadi aku tuh orangnya jarang ikut ini. Aku tuh kayaknya nggak pernah ikut acara. Pernah sih sekali kayak ikut panitia HMPS gitu-gitu. Tapi aku nggak pernah di kepengurusan HMPS. Cuma kalau misalnya ada event apa, aku cuma bantu-bantuin aja gitu sih. Tapi emang kebanyakan nyanyi di GSJ gitu. Oke, seminar kakak ikut. Kan biasanya ada. Biasanya kan yang wajib. Kalau wajib ikut. Kalau enggak, aku ngapain? Karena HMPS biasanya wajib kan. Karena kayak jadi apa sih, nilai kelas apa gitu. Untuk momen yang berkesan waktu kuliah di Atmajaya apa, Kak? Di PBI. Di PBI berkesan apa ya? Seru sih, cuma aku tuh bete sama jam kuliahnya. Jam kuliah kita tuh. Karena mungkin kan muridnya dikit ya. Karena muridnya dikit kan jadinya jamnya tuh dipasin jam 7, terus jam 1 tuh kita semua udah pulang, udah selesai semua kelas gitu. Sedangkan aku punya aktivitas, aku punya latihan choir itu jam 3:30. Ngapain tuh kan? Kadang kalau misalnya aku punya kelas kadang cuma 1, jam 7 sampai jam 8:45. Terus aku nunggu sampai jam 4. Tapi yang paling berkesan, aku tuh suka apa ya? Karena aku emang suka ngomong bahasa Inggris, PBI itu adalah satu-satunya tempat di mana aku bisa ngomong pakai bahasa Inggris dan gak dijudge. Ya kan? Iya sih. Ngomong, ya kan? Kalau misalnya kamu keluar gedung aja, kamu ngomong bahasa Inggris, pasti orang kayak, apaan sih, jaksel banget, apaan sih gini gitu. Sedangkan kayak di PBI kita kayak cas gitu. Terus aku suka dosen-dosennya, Memlani, Sir Dave, masih nggak Sir Dave? Oh, belum dapat ya, belum. Sir Dave, Memlani, Miss Ani, Miss Tia, everyone there, semuanya my favorite. Mereka tuh kayak so friendly. Kayak mereka tuh friendly banget. Kayak mungkin balik lagi karena kita ngomong bahasa Inggris dan kayaknya bahasa Inggris tuh nggak punya strata ya. Karena mungkin kalau bahasa Indonesia kan kita ada, kalau ngomong sama temen harus pakai bahasa Indonesia yang gimana, kalau ngomong sama orang tua harus pakai bahasa Indonesia yang gimana, sedangkan pakai bahasa Inggris tuh kayak aturannya satu gitu. Jadi ngomong sama dosen tuh kayaknya ngerasa kita tuh deket gitu. Terus karena mungkin salah satu, ya aku tahu pasti PBI pengen mahasiswanya menjadi lebih banyak gitu, like who doesn't want it. Tapi mungkin salah satu benefit murid yang tidak begitu banyak adalah jadinya kita semua bisa saling kenal satu sama lain, like really closely.
Dan jadinya dosen juga bisa kasih kita perhatian kayak lebih gitu, kayak sangat apa ya, sangat personal gitulah gitu. Jadi dulu kakak ininya berapa untuk penasaran nih kak? Siswanya waktu itu berapa mahasiswa PBI? Di aku kayaknya 50 ada deh. 50 tuh kayak 50 60 kayaknya ada, aku lupa ya. Aku mungkin salah, cuma kayaknya di atas 50 gitu. Cuma memang itu kan karena banyak orang yang mengira bahasa Inggris gampang. Iya. Ya kan? Oh, Padahal kalau mungkin kamu punya temen yang kayak kamu tanya kenapa kamu masuk sini, gua nggak tahu masuk apa lagi, udah bahasa Inggris aja gitu. Mereka pikir gampang, jadinya pas di tengah-tengah jalan di semester 3 semester 4 mereka ngerasa oh ini tuh ternyata susah, ini bukan belajar bahasa Inggris dasar gitu. Mereka tuh pada keluar, itu yang sangat jadi kayak ujung-ujungnya tuh yang lulus tuh dikit karena banyak yang keluar gitu, karena banyak yang ngerasa mereka nggak sesuai dan nggak mampu gitu untuk nerusin gitu sih. Kalau sayang banget sih. iya, kalau kamu sekarang berapa angkatan kamu? Apanya? Oh, kayaknya lebih banyak kak, Oh ya, lebih banyak daripada tahun lalu. Iya oh lebih banyak. dapet. Sampai iya Hmm. makanya kan dosennya kan pernah deh ngomong kalau ini kelasnya lumayan banyak ya. Oke, bagus dong. I'm happy. Iya. Cuma kebanyakan kan saya juga tanya ya, kok masuk PBI kenapa Mm-mm. gitu. Kebanyakan tanya kan untuk improve bahasa Inggris kan, tentang bahasa Iya, Inggris kan. Mereka nggak tahu mereka nggak ternyata tahu buat jadi ini bukan buat improve bahasa Inggris. Untuk masuk PBI menurut aku, karena kan tujuan PBI ini adalah kita jadi guru bahasa Inggris kan. iya. Jadi masuk PBI itu sudah harus bisa bahasa Inggris, bukan yang Nah, improve bahasa Inggris terus ngajarin ke orang gimana gitu. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan adalah nggak tahu ya. Mungkin kalau misalnya kita nge-share soal lebih dalam soal PBI itu mengenai apa sih inti dari perkuliahan ini tuh apa? Aku takutnya mungkin nanti malah lebih sedikit gitu yang daftar. Karena kan kebanyakan yang daftar mengira mereka cuma buat improve bahasa Inggris gitu. Tapi kayaknya menurut aku kayak ini tuh perlu diluruskan karena ini udah bertahun-tahun dan sama case-nya kan. Udah iya. bertahun-tahun dari tahun aku mungkin dari tahun sebelumnya case-nya sama, mereka salah kaprah dengan prodi ini. Jadi mungkin kita tuh perlu apa ya? Kalau misalnya kita lagi kayak sosialisasi mengenai prodi kita tuh harus lebih ditekankan kalau ini tuh menjadi guru gitu. Masuk sini tuh nggak bisa bahasa Inggris kamu 0 atau 1, enggak, bahasa Inggris kamu udah at least harus bisa 7 gitu kan. Iya. Karena kita nggak mau jadi pengajar yang sebenarnya kita sendiri tuh nggak bagus gitu. Terus kita ngajarin orang kan itu bukan tujuan kita gitu. Kita kan maunya jadi pengajar yang excellent, yang perfect gitu. Jadi mungkin Iya. itu bisa bisa jadi bahan obrolan lagi kali ya untuk familiarisasi apa sih bahasanya gitu dah. Nah, menurut kakak berarti ini dong bahasa itu tentunya kan penting ya Ya, kita pelajari kan ya. Apalagi kita di masa yang udah maju ya kan iya. ya. Mhm. Dimana kalau perusahaan tuh di mana-mana harus bahasa Harus. penting langsung Iya. cek gitu. Apalagi kan ada yang interviewnya harus pakai bahasa Iya, Inggris. Nah, itu sekarang kebanyakan pakai bahasa Inggris sih sekarang interview. Udah jarang banget kan iya, pakai bahasa Indonesia. iya, soalnya kebanyakan saya juga pernah ada teman saya pengalaman Mhm. kayak kakak kelas sebenarnya itu interview dia tuh akademiknya tuh bagus, cuman yang dia lemah tuh di bahasa Inggris. Jadinya saat interview bahasa Inggris di situ. Iya. Dan maksudnya apalagi banyak banyak dari kita yang bermimpi untuk kerja di perusahaan multinasional.
perusahaan-perusahaan yang Iya. kalau kita lihat dari Atma tuh yang towernya tinggi-tinggi, aduh gue pengen deh kerja di situ, gue pengen kerja di tower itu. Mereka nggak tahu kalau semua perusahaan yang ada di tower itu mungkin kayak 70% bukan punya orang Indonesia. Atasan kita Iya. tuh bukan orang Indonesia, dan mungkin kolega kita bukan orang Indonesia, jadi kita nggak bisa komunikasi dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi bahasa Inggris tuh udah benar-benar yang paling utama. Walaupun kamu kayak, oh gue gue bisa kok akuntansi, gue jago, jadi gue jago bla bla bla, gue bisa ini, tapi kamu nggak bisa ngomong bahasa Inggris, gimana cara kamu ngasih ide itu? Jadi nol Oke. kan, gitu. Jadi Iya. sebenarnya yang penting itu bahasa dulu. Belajar apapun kalau bahasanya udah tahu, it's gonna be easy gitu. Jadi makanya menurut aku kenapa bahasa Inggris. Tapi sebenarnya balik lagi kan, karena PBI ini kan membuat menjadi guru gitu. Jadi kalau misalnya emang ada yang sebenarnya tertarik menjadi guru, tapi juga pengen punya apa ya, punya opsi lain di karirnya, menurut aku PBI is like a really good choice gitu. Really really good choice. Oke Kak, dari obrolan kita selama kurang lebih berapa menit inilah ya. Nggak berasa ya? Ya. Seru juga. Sebenarnya pesan-pesan apa nih Kak buat mahasiswa PBI yang akan memasuki dunia kerja dan ingin melanjutkan berprofesi seperti Kakak misalnya, atau dan juga saran untuk anak SMA dan calon mahasiswa sekarang ini yang mungkin masih ragu untuk masuk ke jurusan pendidikan bahasa Inggris. Oke, mungkin aku bisa mulai dari yang mau masuk PBI dulu ya. Ya. Kalau misalnya kalian menjadikan PBI sebagai salah satu opsi, terus kalian ragu, ingat aja kalau misalnya iya, kita di sini diajarkan menjadi guru, tapi opsinya tidak terbatas seperti itu gitu. Jadi menjadi guru itu cuma nanti pas di intern aja, kamu bisa coba jadi guru. Kalau kamu nggak suka, saat kamu lulus bisa jadi kayak aku, bisa jadi kayak alumni-alumni lain yang aku sempat lihat, ada yang jadi copywriter, ada yang jadi whatever it is, dan kapan namanya bahasa Inggris kamu di PBI itu akan jauh lebih bagus daripada rata-rata semua orang. Kayak rata-rata dari semua fakultas, let's say di Atmajaya, kalau kamu di PBI, kamu bisa belajar jadi guru, plus bahasa Inggris kamu akan jauh lebih bagus daripada mereka semua. Jadi kalau kamu ternyata nanti nggak suka jadi guru, itu lowongan pekerjaannya banyak banget yang bisa kamu coba satu-satu. Nah mungkin kalau untuk mahasiswa sekarang yang pengen masuk dunia kerja, nggak usah buru-buru, nggak usah buru-buru mau cari uang, nggak apa-apa, nggak usah terlalu berambisi kayak pokoknya lulus sebulan kemudian harus udah dapat kerja. Pelan-pelan aja, dicari tahu sukanya apa, dicari tahu, jangan ikut-ikutan. Kayak misalnya ada sekarang kan lagi rame di toko oren, di toko ijo, yang pada kerja di apa kayak online store gitu kan, marketplace besar gitu. Nggak usah ikut-ikutan, dicari kamu sukanya apa, kamu enjoy-nya apa, terus kamu juga harus banyak research, banyak tahu worth kamu itu apa, dan pokoknya enjoy aja dengan apa yang kamu punya. Kalau kamu udah mau lulus, kamu harus tahu kalau lagi-lagi kemampuan bahasa Inggris kamu itu jauh lebih bagus daripada sebagian besar orang di sana. Jadi be confident, cari tahu apa yang kamu suka. Kamu punya banyak waktu, jadi santai aja gitu. Baik Kak, nah waktunya sedikit ya gitu, jadi udah di jadi terima kasih ya Kak Gita untuk bisa ngobrol-ngobrol, dan juga terima kasih kepada viewers yang sudah nonton PBI 60 Minutes episode pertama ini. Dan ayo guys, kuliah di Atmajaya, seru sekali.
Seru-seru guys di PBI. Oke. Di PBI ada drama juga. Kita bisa main drama. Iya. Oke, within 60 minutes, you can be anything. Oke, terima kasih Kak. Thank you Adrian. See you. Bye. Semua.